Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan yang kembali bergerak di atas level 7.400-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama ada ABMM direkomendasikan buy dengan supportnya adalah di 3.530 hingga ke 3.780 dari sisi resisten. Kemudian Jasa Marga dari infrastruktur 5.025 hingga ke 5.500. Hexa juga direkomendasikan buy 5675 hingga 6150. Astra International juga direkomendasikan buy 5.100 hingga ke 5.525. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ABMM, Jasa Marga, Hexa, dan ICI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah, Equity Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia. Pak Edo, langsung saja Pak, kita ke saham pilihan pertama ABMM. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga ABMM direkomendasikan buy dan buy-nya di level berapa untuk ABMM? Oke, untuk saham ABMM ya, kita di sini melihat bahwa potensi pergerakan ABMM ini sedang mencoba bergerak menguat ya Mas ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya, ABMM ini sedang mencoba berbalik ke area rebound-nya setelah sempat mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan saham ABMM ini, kami melihat bahwa potensi pergerakannya bisa mencapai ke titik level area 3.780-nya ya. Jadi untuk pergerakan ABMM secara teknikalnya ini masih ada potensi bergerak bullish setelah dia bergerak bangkit kembali ke titik area penguatannya seperti itu. Baik, buy di level berapa Pak untuk ABMM? Untuk ABMM sendiri, kami memperkirakan pergerakan dari titik resisten pertamanya ini bisa mencapai ke level 3.780 ya Mas ya. Yang dimana jika pergerakan tertembus ke level resisten pertama ya kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke level 3.850-nya. Buy di level berapa Pak untuk ABMM direkomendasikan? Untuk trading area buy-nya ya Mas ya, untuk kami melihat bahwa potensi untuk trading buy-nya di level 3.600 sampai di 3.650. Oke, baik. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Jasa Marga. Analisis Anda untuk Jasa Marga dari sisi kinerja ini juga tampaknya cukup baik di sepanjang 2023. Hari ini ditutup flat untuk Jasa Marga di 5250. Buy di level berapa untuk Jasa Marga? Ya, untuk saham Jasa Marga kami lihat potensinya masih ada potensi bergerak menguat ya Mas. Karena kalau kita dari sisi pergerakannya, saham Jasa Marga ini secara teknikal masih menguat dari titik area MA21-nya dan pergerakan hari ini memang saat ini sedang membentuk pola area doji. Dan kalau kita lihat untuk pergerakannya secara tingkat volume baik secara stokastik maupun dari MACD-nya ini sama-sama kompak bergerak di area positif, sehingga untuk pergerakan selanjutnya potensinya masih ada potensi bergerak menuju ke area bullish kembali ya. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan saham Jasa Marga untuk area trading buy-nya bisa diperhatikan di level 5.100 ya, yang dimana 5.100 sampai ke 5.200 dengan area resisten terdekatnya ini berada di level 5.500 sampai di level 5.800-nya seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 5250 Pak. Apakah memang harus tunggu ke 5.100 atau 5.200 untuk buy Jasa Marga? Iya, jadi kalau kita di sini kita lebih baik kita tunggu dulu ya Mas ya di bukan pagi hari di keesokan harinya, karena kan biasanya memang terlihat pola pembentukannya seperti apa. Jadi ya kita bisa pasang harga di level 5.100 sampai 5.200-nya seperti itu. Baik, kita beralih ke sampel yang ketiga ada Hexa, Hexindo Adi Perkasa Tbk. Penutupan hari ini di 6.000 juga direkomendasikan buy. Analisis secara teknikalnya. Ya, untuk saham Hexa di sini kami lihat pergerakannya masih ada potensi bergerak bullish ya Mas ya. Walaupun memang pada sore hari ini ya pergerakannya ditutup menguat tipis 0,42%, namun kalau kita lihat potensi pergerakan selanjutnya ini masih ada potensi bergerak naik ya. Setelah di mana pergerakannya berhasil bergerak menembus atau bisa tertahan dari titik area supportnya. Kalau kita lihat dari saat ini ya bahwa pergerakan dari saham Hexa ini telah berhasil rebound kembali dan potensinya saat ini sedang mencoba membentuk pola
area bullish continuation atau bisa dibilang sedang mencoba membentuk area uptrendnya kembali. Jadi untuk pergerakan dari saham EXA baik secara jangka pendek maupun menengahnya ini masih ada potensi bergerak bullish kembali. Jadi untuk area trading bay-nya mungkin bisa diperhatikan di level 5.900 sampai di level 6.000-nya ya. Jadi angan area target price pertamanya kami memperkirakan ini bisa mencapai ke level 6.150 sampai di level 6.300. Baik, terakhir untuk Astra International Pak, target Anda ke 5.525. Ini target sampai dengan kapan dan buy di level berapa untuk ICE? Untuk ASI ini kami melihat potensinya pergerakannya sedang mencoba bergerak naik ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan ASI ini telah berhasil menembus dari MA21 dan juga MA34 yang dimana pergerakannya ini telah berhasil memantul dari titik area support. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya bahwa sama ASI ini sedang mencoba membentuk pola area uptrendnya kembali setelah dimana pergerakan dari ASI ini sempat mengalami pembentukan area downtrend pada perdagangan pekan lalu atau bisa dibilang dari perdagangan 28 Februari lalu hingga di 7 Maret ini pergerakannya sempat tertekan yang membentuk pola area downtrend. Namun dalam satu pekan ini pergerakannya sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan ya sehingga pergerakan ini sedang mencoba bergerak naik ke atas. Jadi kalau di sini kami memperkirakan bahwa potensi pergerakan saham ASI baik secara jangka pendek maupun menengahnya ini masih ada potensi bergerak naik ke atas dengan titik area resisten terdekatnya ya ini berada di level 5.525 dan level resisten keduanya ini bisa mencapai ke level 5.800. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ABMM, Jasa Marga, Hexa, dan ICE. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita masih punya satu segmen lagi. Hari ini cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Edo, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Saya langsung saja membacakan pertanyaan Bapak Alan dari Riau. Terima kasih sudah bergabung. Analisis untuk NCKL Pak, support dan resisten, jangka pendek dan menengah. Ya, untuk saham NCKL ya Mas, ini di sini melihat bahwa potensi pergerakan NCKL ini sudah berada di area tertingginya dan kalau kita lihat saat ini pergerakan NCKL ini sedang mencoba melewati dari MA90-nya dan kalau kita lihat dari pergerakannya ya bahwa potensi pergerakan NCKL ini secara jangka pendek ini akan cenderung bergerak ke area koreksinya terlebih dahulu mengingat di mana penguatannya sudah cukup tinggi dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya nampaknya pergerakan NCKL ini sedang dicoba di aksi profit taking oleh para pelaku pasar dengan dari mana dari tingkat volume pergerakan NCKL ini sudah mencatatkan adanya akumulasi jual. Dan kalau kita lihat bahwa indikator stokastiknya saat ini juga sedang mencoba menguji area pembentukan dead cross-nya sehingga untuk pergerakan secara jangka pendek maupun menengahnya potensi NCKL ini masih ada potensi akan kembali ke area koreksinya terlebih dahulu ke titik level supportnya yang bisa diperhatikan ya ini berada di level 930-nya ya, yang dimana jika pergerakan ini tembus level supportnya maka kemungkinan pergerakan dari NCKL ini bisa saja kembali ke titik area support terendahnya di level area 850. Oke, masih dari Bali ada Ibu Shoba, terima kasih juga sudah bergabung. Mau masuk untuk UNTR, langsung saja ke entry ideal yang direkomendasikan untuk UNTR secara teknikal, Pak Edo. Untuk UNTR ini kami melihat potensinya masih ada area bullish ya Mas ya. Terlihat dari tingkat volumenya saat ini yang sudah cukup tinggi dengan dimana pada penutupan hari ini ya bahwa UNTR ini ditutup naik 2,55% dan kalau kita lihat dari pergerakannya bahwa UNTR ini masih ada potensi melanjutkan area bullishnya dengan area resisten terdekatnya ini berada di level 24.325 yang dimana jika pergerakan ini tertembus ke level area resisten pertama maka potensi pergerakan bisa saja kembali naik mencapai ke level 25.000-nya. Baik Pak Edo, boleh entry levelnya Pak untuk UNTR ideal Pak? Oke, untuk entry level UNTR mungkin bisa diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian karena kalau di sini kita lihat untuk entry idealnya mungkin bisa diperhatikan di level 23.750-nya ya. Oke, Bapak Inder dari Bali, langsung saja Pak, entry level untuk ITNG. Waktu kita cukup terbatas Pak Edo.
Ya, untuk ITMD di sini kami melihat potensinya masih ada potensi bergerak bullish ya, sehingga untuk next selanjutnya secara jangka pendek maupun menengahnya ini masih ada potensi bergerak naik ke atas ya, dengan area trading bay-nya yang bisa Bapak Ibu perhatikan ini berada di level 27.250 dengan area resisten terdekatnya ini berada di level area 27.750 dan area resisten keduanya itu berada di level 28.000-nya seperti itu. Baik, ada Nongki dari Bandung menanyakan PSAB, Pak. G Resources Asia Pacific Tbk. Pertanyaan juga sama, level entry untuk PSAB, langsung ke level entry-nya, Pak. 197 penutupan hari ini. Oke, untuk PSAB di sini kami melihat potensi pergerakannya akan cenderung koreksi terlebih dahulu ya, mengingat di mana pergerakan sudah ke level tertingginya, dan kalau kita lihat untuk pergerakan baik secara jangka pendek maupun menengahnya ini masih ada potensi akan bergerak ke area koreksinya terlebih dahulu, karena kalau kita lihat dari pergerakannya PSAB ini telah membentuk area dead cross sehingga menunjukkan adanya profit taking terlebih dahulu atau pelemahan terlebih dahulu. Jadi bisa diperhatikan area support dari PSAB-nya ini untuk support utamanya berada di level 187 yang dimana jika tertembus ke level support pertamanya maka mungkin akan menembus ke level ke area ke support selanjutnya ini berada di level 170-nya. Baik, ada Bapak Purnomo tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk ADMF, Pak, Adira Dinamika Multifinance Tbk, entry yang direkomendasikan untuk ADMF. Langsung saja ke level entry-nya, Pak. Oke, untuk ADMF sendiri di sini level entry-nya bisa diperhatikan di level 13.525 ya, dengan di mana pergerakannya potensinya masih ada potensi bergerak pulih sehingga ke titik level resisten terdekatnya ini berada di level 14.225. Oke, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan BBNI punya harga di 6.000, di hold saja tidak, Pak? BBNI di harga berapa tadi? 6.000, Pak. Penutupan hari ini 6150. Oke, untuk BBNI sendiri masih ada potensi bergerak naik ya. Jadi kalau kita lihat untuk jangka menengahnya, pergerakan BBNI ini masih ada potensi bergerak melanjutkan penguatannya kembali hingga ke level 6.300-nya ya. Jadi bisa diperhatikan hold-nya untuk pergerakan BBNI-nya. Baik, terakhir Bapak Wijang dari Riau untuk auto, Pak. Baru saja masuk pertanyaannya, 2230, analisisnya singkat saja, Pak Edo. 2230 ya. Jadi kalau kita di sini saham auto secara pergerakan ini masih ada potensi bergerak naik ya. Dan nampaknya pergerakan ini sedang mencoba menguji ke area MA21. Jadi untuk pergerakan secara jangka pendek maupun menengahnya saham auto ini masih bergerak menguat ke atas dengan area resistennya berada di level 2250 yang dimana jika pergerakannya ini menembus ke level area resisten pertama maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke level 2380-nya. Bapak Wijang dari Riau untuk auto tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih juga untuk Anda sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Edo. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ada Bapak Edo Adriansyah, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.